Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 32. Di dalam kitab Duratun Nasihin ini ditafsirkan, yang artinya, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Salah satu tafsirnya adalah Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam segenggam tanah dari seluruh bumi, baik dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Lalu dari segenggam itu dia menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu anak cucunya lahir berbeda-beda. Singkat kalimat, pertanyaannya adalah bagaimana menghargai perbedaan ini, karena sesungguhnya hakikatnya adalah semua anak cucu Adam itu tercipta dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa qad badal mu'minin adana amali sholihat wa syarah sudurahu lil muttaqin bil imani majaa bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kasafan qulubi ahbabih hababal jahalati wa dhalalah wa yasarana al baqiyati sholihat ma yatabauna bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'matar buka yahluku mayasya wa yakhtaruna makhlukat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat wa askuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan abdu biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahihul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulil wal khatim lima sabak wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa biddarihi al-azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwah waskuruhu wa rabbih man syakara wasgala sinatakum bidzikri fa sayyidu man dzakara wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyaqiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayi'atan falayhi wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim wa rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama masih bisa hadir di halaqah yang mana yang diwajibkan bagi kita, yang difardukan bagi kita untuk menuntut ilmu, khususnya orang muslim dan muslimat. Karena sifat orang yang menuntut ilmu itu adalah wajib. Untuk itulah kita dihadirkan kepada Allah Ta'ala di tempat ini semata-mata karena hidayah. Tanpa hidayah, tanpa petunjuk, niscaya tidak akan sampai kita kumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Kenapa dikatakan tempat yang mulia? Di situ tempat warisan Nabi besar Muhammad SAW yang berserikat, yang mengajar ataupun yang belajar. Pahalanya sama, tidak mengurangi sedikit pun. Bukan berarti yang mengajar lebih besar pahalanya daripada yang belajar. Karena sama-sama wajib. Mudah-mudahan kehadiran kita, kedatangan kita, niscaya Allah Ta'ala memberikan ampunan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, famili kita, semua saudara kita yang bertalian, yang berkaitan dengan bapak, ibu kita dan sahabat dari mereka semua. Insya Allah walaupun mereka tidak hadir di tempat ini, maka dapat bagian juga dari penampunan dosa-dosa. Mudah-mudahan yang belum dapat petunjuk, Allah berikan petunjuk kepada mereka dan dibukakan hati mereka sehingga mereka bisa hadir di tempat-tempat majelis yang dicintai Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan segala hajat juga kabul oleh Allah Ta'ala. Susahan dan semua kesedihan, berkat dom dan semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat semua bala dan musibah ini di permukaan bumi ini sehingga manusia bisa kembali tujuan semula, yaitu mengikuti agama Allah yang lurus, yaitu Islam. Untuk itulah dengan hajat-hajat yang dikabulkan seperti itu, maka kita selamat agama dunia akhirat, akhir hayat, mudah-mudahan husnul khotimah. Salawat serta salam yang mana semata-mata ditujukan kepada baginda Nabi Syafiq, Nabi Syafa', Nabi Awal, Nabi Akhir, Nabil Kaunin Wasaqalain Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Puncak dalam harapan adalah orang-orang yang banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya dapat naungan syafaat yang besar kelak. Mudah-mudahan kita diharapkan untuk mendapatkan syafaat itu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga masuk golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pasti masuk surga di dalam dan bersamanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan antara orang yang cinta dunia dan cinta akhirat. Perbedaan antara baik dan buruk. Perbaikan antara dosa dan pahala. Ini seperti langit dan bumi. Tidak akan bisa bersama-sama ahli dunia dengan ahli akhirat. Dan ahli akhirat pun tidak akan bisa bersama-sama pada ahli dunia. Kemudian dengan kebijakan-kebijakan Allah dan Rasul SAW,
mengambil satu doa yang disebut satu jagat. Kenapa orang harus hafal itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Arti daripada Rabbana atina fid dunya hasanah artinya bagaimana untuk mendapatkan dunia ini dengan kebaikan. Kemudian juga berdoa untuk kita akhirat dengan kebaikan. Yang ketiga, berlindung kita selamat dari siksa neraka. 3 hal. Jadi kalau kita mau lihat perbandingan-perbandingan yang dimaksud tadi, apa yang dimaksud? Bukan satu golongan-golongan yang perbandingan ini golongan orang yang tidak paham. Kalau orang yang bodoh dengan orang yang ahli ilmu itu sudah jelas perbandingan, sudah berbeda. Kalau kita katakan perbandingan, ada hukum persamaan, ada hukum perlawanan, ada hukum persimpangan. Ada hukum. Bagaimana hukum yang bersamaan, bagaimana hukum yang berlawanan, bagaimana hukum yang persimpangan. Yang sulit kadang-kadang yang dipahami. Karena antara dohir dan batin ini tidak sama. Perbuatan dohir itu belum tentu sama dengan perbuatan batin. Perbuatan batin tidak akan sama dengan perbuatan dohir apabila tidak ada bentuk pemahaman ilmu. Tapi kebanyakan manusia, walakin asaronas la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu, menampilkan satu permukaan berupa amal, menyembunyikan sesuatu kebaikan itu berupa ilmu. Ilmu yang disampaikan maka wujud adalah ilmu, maujud adalah amal. Tapi orang lupa pada wujud. Apa yang disebut wujud? Zat Allah. Kalau zat Allah itu di hati tidak ada satu niat untuk karena Allah, maka semua itu yang diamalkan selain Allah. Kalau apa yang diamalkan selain Allah itu semua batal. Kalau kita masukkan ke bab ikhlas itu beda lagi. Bahkan orang yang beramal tanpa ikhlas tidak diterima dan ancamannya pun neraka. Itu kalau kita bicarakan ikhlas, kita belum sampai ke makom ikhlas. Kita masih makom riyadah, artinya kita masih melatih nafas, melatih diri. Nah, kita terangkan satu tafsir dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat 15-16. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffu ilaihi a'malahu fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sadaqallahu al-azim. Barang siapa yang niat amalnya hanya semata-mata untuk kedunianya, keduniawian, dan keindahannya, maka akan memberi kepada mereka semua amalnya. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan atau dikurangi. Mereka itulah yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Ini tegas Quran. Dan gugur semua amal mereka itu, bahkan semua perbuatan mereka dianggap palsu, dusta. Kanu ya'malu.
Padahal kalau kita lihat secara umum, ada nggak orang beramal ini untuk akhirat? Ada nggak tujuan orang menuntut ilmu akhirat? Ada. Ini bentuk satu ayat saja. Diberi sujud kamu, zikir untuk dunia, diberi. Untuk minta kaya, diberi. Atau untuk kesenangan, diberi. Tapi kamu akan bangkrut di akhirat. Karena berkah itu adalah berkah akhirat, bukan yang dimaksudkan berkah dunia. Al-halalul hisab, al-haramul iqab. Karena halal yang kita dapatkan, kita akan dipertanggungjawabkan. Sedangkan haram yang kita dapat, tidak ada obatnya kecuali neraka tempat. Al-haramul adab wal iqab. Ini yang jarang orang memperhatikan. Bahkan hadis Nabi SAW, kerusakan umatku nanti pada akhir zaman, dia akan tidak peduli dari mana dia mendapatkan rezeki. Dia tidak akan peduli haram atau halal. Dia campur adukan dalam masalah itu. Maka tidak lain, tunggulah bala dan musibah dan wabah yang menimpa seluruh orang-orang yang makan haram. Itu. Dan yang celaka lagi, keimanan gak ada lagi di dalam hatinya, keyakinan gak ada lagi dalam hatinya. Yang ada merasa kebingungan, seperti ulat di dalam cuka. Tidak ada rezeki, kebingungan. Kawin, kebingungan. Gak kawin, kebingungan. Kerja, kebingungan. Gak kerja, kebingungan. Ini iman ulat di dalam cuka. Gak tenang. Kenapa tidak tenang? Konsumsinya, mata pencahariannya, penghasilannya selalu haram yang dikonsumsinya. Bahkan pakaian tidak peduli apakah pakaian itu halal atau haram. Pakaian saja yang haram sudah menolak semua amal ibadahnya, walaupun sholatnya lentur seperti senar, tidak berguna. Periksalah itu. Maka kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan satu. Pertama, ahli Quran, orang yang bisa baca Quran dan menghafal Quran. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang kaya. Kemudian tiga, orang yang mati syahid fisabilillah. Semuanya kelak akan dimasukkan ke neraka. Karena hanya satu kesalahannya, satu saja ke neraka ini. Karena ingin apa yang diamalkan Quran, apa yang dimiliki kekayaan, apa yang tujuan orang mati syahid, tujuannya ingin dipuji orang. Karena sifat manusia itu paling senang kalau ada orang memujinya. Senang kalau ada orang yang memuliakan. Senang kalau dia itu mendapatkan satu kehormatan. Itu manusia. Tetapi ketika ada orang membencinya, ketika ada orang yang tidak suka kepadanya, atau tidak menghargai apa yang dimilikinya, maka dia marah seperti marahnya yang tidak lain, marah yang tidak punya akal. Marah sifat api tadi. Maka tinggalkanlah semua amal yang sifatnya ingin dipuji orang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lika Allah ahabba Allah lika Allah. Wa man kariya Allah kariya lika Allah kariya Allah lika.
Barang siapa yang suka bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan suka menerimanya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu Allah, Allah juga tidak sudi menerimanya. Dari apa? Niat. Dari apa? Hati. Belum tentu kamu yang duduk ngaji ingin bertemu Allah, ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin bertemu dengan orang-orang soleh. Belum tentu. Ketika duduk kamu, hatimu selain Allah dan Rasul, selain apapun yang ada hati Allah dan Rasul, maka itu celakalah orang itu yang tidak lain akan dibayar di dunia ini sesuai apa yang diinginkan. Harta, uang, rezeki, jodoh, apa saja. Sekali lagi saya peringatkan, tapi kalian tidak akan mempunyai amal di akhirat. Dan yang celaka lagi, ancaman Quran tadi, kalian akan masuk di dalam neraka. Ingat-ingat, kalau kita dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu, maka seringkali guru mengatakan, perbaiki niat kita, perbaharui niat kita, ya. Kemudian tata niat kita dan hati kita semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ini nomor satu. Kalau Allah Ta'ala sudah ridha, ya semuanya ridha. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayul mu'minin afdal, qala asanuhum khuluqa, qila wa ayul mu'minina aqyas, qal aksaruhum lil mauti dzikral asanuhum law istidada. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah mukmin yang paling utama? Jawab Nabi SAW, ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Mukmin manakah yang terkaya? Bayul mukminil aqyas, adalah mukmin yang banyak mengingat mati. Jadi orang yang miskin itu orang yang lupa mati. Jadi orang banyak mengingat mati itu orang yang kaya. Hah? Dan banyak amal baik untuk persediaannya. Itu orang yang paling afdal, mukmin. Maka riwayat Sakib bin Ibrahim radhiyallahu an berkata, satu, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi perbuatannya seperti orang yang bebas, gak ada hukum alias liar. Tapi mengaku hamba Allah. Siapakah mereka? Dapat nasihat, enggak pernah didengar. Mendapatkan seruan, tidak pernah didengar. Mereka sibuk untuk mencintai dirinya sendiri, sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri, sibuk untuk memikirkan nasibnya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sibuk dengan keadaannya sendiri, sibuk dengan masalahnya sendiri, sibuk dengan hukuman Allah kepada dia sendiri,
dan tidak sibuk untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang perbuatannya adalah liar. Yang kedua, mereka mengaku dan percaya Allah menjamin rezeki, tetapi hati mereka tidak pernah tenang bila tidak ada kekayaan di tangannya. Inilah yang paling membahayakan. Percaya, maka disebutkan dalam kuat doa, kuat iman, la ilaha illallah imanan billah, tidak ada Tuhan selain Allah, berimanlah kepada Allah. La ilaha illallah Tuhan selain Allah, aku beriman kepada Allah. Nah, ketiga, la ilaha illallah yaqinan billah, tidak ada Tuhan selain Allah, yakinlah kamu terhadap Allah. Baru la ilaha illallah amanatan billah, tidak ada Tuhan selain Allah kecuali peganglah amanat kepada Allah. Baru bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid. Ini artinya orang yang sudah mengenal Allah. Dan orang yang mengenal Allah, tujuan mengenal Allah, ilmu mengenal Allah, hukumnya wajib, bukan sunnah. Bukan sekedar nama, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar diucapkan, tapi hakikatnya mengenal Allah. Mengenal Allah berarti mengenal asmanya, mengenal sifatnya, ya, mengenal zatnya, mengenal perbuatannya, mengenal Rasulnya, mengenal sifatnya, mengenal semua akhlaknya. Ini tanda-tanda orang yang mengenal Allah. Selain itu mengatakan dia mengenal Allah, tidak ada akhlak di dalam bentuk pemahaman itu, dia adalah pendusta. Maka orang-orang yang tidak tenang di dalam hatinya itu disebabkan sudah bercokol yang sudah disebutkan qalbu munafik baitul mal. Jadi orang munafik itu gak ada pikirannya, cuman hatinya siang malam bikin harta dunia dan kekayaan. Gak ada lagi. Kalau nyebut Allah katanya, kalau mau menulis hanya mencontoh, menulis hanya fotokopi, membaca ikut-ikutan. Tapi untuk meneladani dengan apa yang dibacanya, apa yang diucapkannya, apa yang dipelajarinya, konsekuensinya akhlaklah yang membentuk permanen daripada bacaan itu sendiri. Itulah yang dikatakan ilmu yang sedikit manfaat bagi pemakainya daripada banyaknya ilmu, banyaknya pengetahuan yang diketahui, tidak ada satupun akhlak di dalam pemakaiannya itu. Maka gugurlah amal itu. Maka disebut tong kosong bunyinya nyari. Apa yang dibacanya, apa yang dipelajarinya, apa yang ditulisnya tidak berbekas, karena hatinya sudah dikuasai oleh kecintaan kepada dunia,
dan dikuasai lagi kecintaannya hanya memperturutkan hawa nafsunya. Yang ketiga, hilanglah akal mereka. Yang keempat, hilanglah dari spiritual, daripada keyakinan pada seseorang itu, sehingga merasa gelisah apa yang hilang dari tangannya. Itulah orang munafik. Maka hati tidak akan pernah tenang. Selagi hati tidak pernah tenang, maka hilangkan sifat-sifat itu, yang mana kecintaanmu terlalu melampaui batas terhadap dunia ini, membuat kegelisahan kamu, membuat siksa kamu, membuat kesedihan kamu, membuat kehilangan apa yang ada itu. Kamu tidak peduli kehilangan iman, kau tidak akan peduli kehilangan ilmu dan ingatanmu. Yang penting ketika kehilangan harta di tanganmu dan semua kesenangan di tanganmu, kamu seperti ulat yang dalam cuka, gelisah siang dan malam. Tampaknya kamu bahagia, padahal kamu siksa di dalam dirimu, di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu. Gak akan pernah puas apa yang kamu miliki. Itu tanda-tanda orang munafik. Ketiga, mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia, tetapi ternyata dia sangat mencintai harta dan uang dan menghimpun untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, yang tidak peduli lagi dengan kepentingan-kepentingan orang banyak, khususnya saudara-saudara Islam kita, keluarga mereka. Ini berarti nggak ada artinya ngomong akhirat. Itu adalah golongan pendusta. Kemudian 4, mereka percaya hidup itu pasti mati, tetapi perbuatannya seperti orang yang takut yang tidak ingin mati. Jadi orang yang takut mati ini orang ini, ya. Padahal dia percaya pasti mati, tapi nggak punya persiapan bekal untuk mati. Celaka ini. Abi Dar radhiyallahu an Salman Al-Faris radhiyallahu an berkata, 3 perkara yang membuat aku tertawa dan 3 perkara yang membuat aku menangis. Yang membuat aku tertawa, orang yang panjang angan-angan, tulul amal, menghayal tentang hidup, padahal ia dikejar terus menerus maut atau kematian. Jadi belum sempat apa yang dimiliki, apa yang dicita-citakan, udah mati. Makanya jangan banyak angan-angan yang tinggi. Iya, kalau nggak mati, biar saja takdir yang memutuskan. Yang kedua, orang yang melupakan mati, padahal maut, kematian itu tidak pernah melupakannya. Alias 70 malaikat Israel 70 kali melihat kita pas duduk mati, naik kendaraan ditabrak orang nggak tahu, mati karena ada malaikat Israel. Itu banyak kejadian yang di tol, truk nyabrak, padahal dari sini ini nabrak, wow,
Terus yang buka warung itu truk masuk, mati yang jual warung. Enggak tahu kematian itu karena malaikat Israel itu standby. Maka selamatlah orang-orang yang selalu mengingat mati, itu pasti enggak takut mati.